manusia itu seperti apa ya? Jadi kita nggak berpikir sembarangan. Kalian tahu kalau dengar kata-kata komputasi, kira-kira mengarah kemana ya? Komputer pasti kan. Nah kita akan untuk hari ini dan selanjutnya kita akan belajar tentang cara berpikirnya. Kita berpikir seperti komputer. Kira-kira komputer yang membuat siapa sih? Manusia. Berarti kira-kira komputer sama manusia pinter mana? Harusnya pinter manusia, ya kan? Karena yang buat manusia, yang ada di pikiran komputer itu adalah pikirannya manusia ditaruh di komputer. Tapi karena pikirannya orang banyak, jadi satu komputer yang pikir orang banyak, akhirnya mau tidak mau akhirnya lebih canggih komputer. Tapi sebagai manusia, kalian sebagai anak-anak, kalian harus lebih cerdik daripada komputer. Harus lebih cerdik. Bagaimana kita membuat komputer itu nurut sama kita. Dan kita nurut komputer, kita jadi bosing. Komputer nurut sama kita. Nah, oleh karena itu perlu namanya berpikir komputasional. Ya, berpikir seperti komputer. Berpikir komputasional seperti apa ya? Jadi sebenarnya sederhana. Jadi berpikir komputasional itu ada masalah. Kalau kita pecah-pecah masalah jadi kecil-kecil supaya kita bisa berpikir teratur dan bisa menyelesaikannya. Ya, Pak Tis mau kasih contoh ini. Tadi Pak Tis, ini tas kerjanya Pak Tis. Jadi biasa kalau pagi ya Pak Tis biasa gini. Kalau aku ngajar gini, bawa tas lagi kecil. Kadang-kadang bawa tas kecil tapi nggak bawa tas ini. Hari ini Pak Tis bawa tas seperti ini. Kalian punya tas toh? Nah, coba periksakan tas kalian di sini apa ini? Buku bekal. Sekarang lihat isi tasnya Pak Tis. Lihat isi tasnya Pak Tis ya. Iya, tiap hari bawa aja ke sini mana-mana. Nah ini kan Pak Titus kan terserah Pak Titus mau bawa apa aja. Iya enggak? Mau bawa apa terserah Pak Titus. Ini punya siapa? Tidak sampai protes punya Pak Titus ya terserah Pak Titus mau bawa apa aja terserah Pak Titus. Kenapa jadi lucu? Nah, kalau ada yang bilang kok lucu Pak? Kenapa jadi lucu? Kenapa jadi aneh? Ayo tahu kenapa kok jadi aneh ini? Kenapa komunitas barangnya banyak? Barangnya nggak unik, kenapa sih? Kenapa kok bilang kamu lucu, unik, aneh gitu? Ini penting. Katanya barang penting. Lah kenapa dibawa? Aneh, kenapa kok aneh? Iya, kenapa ini nggak penting dibawa? Ini penting nggak obat ini? Penting, tapi ada hubungannya sama pelajaran atau enggak? Nggak ada, ngapain dibawa? Ya kan nggak ada anu, cukup bawa satu kan cukup. Nggak semua masa Pak Tis setiap hari sakit mah. Lah iya kenapa bawa gelas? Aneh kan? Nah ini kalau kita tidak berpikir secara komputasional, akhirnya semua dimasukkan, semua masuk pikirannya, semua masuk, akhirnya jadi apa? Orang aneh, ya kan? Orang aneh. Jadi kalau kita tidak berpikir komputasional, semua dipikirkan, akhirnya otak kita berubah dengan sampah. Ya kan ini kan sampah nih, harusnya dijual ke sampah kan bisa, ya kan? Ngapain dimasukkan kan? Ya kan? Jadi kita kan hari ini kita berpikir komputasional supaya apa? Supaya kalian itu selain mengerti apa itu berpikir komputasional, jadi supaya kalian nih dalam keseharian kalian bisa berpikir sistematis. Sistematis itu teratur gitu. Selain
Nanti ada ajari cara ada 4 langkah-langkah berpikir komputasional dan itu semua pasti sudah kalian lakukan. Nah, coba sekarang ini aku mau tanya ini. Kira-kira kan Pak Tus guru. Kira-kira yang perlu dimasukkan yang mana kira-kira? Buku. Oh, ini satu. Ini. Perlu dimasukkan enggak ini? Tidak perlu. Ini. Oh. Ini. Orang ini kan lama. Perlu enggak? Perlu. Air. Masukkan sebelah, boleh. Ini masukkan. Ini kacamata yang putus. Ini? Perlu enggak kira-kira? Kadang-kadang perlu, kadang-kadang enggak, bisa enggak. Bisa disisihkan kan enggak perlu, kadang-kadang buang sisihkan. Ini cukup diambil, sisihkan. Ini dibuang. Ini tinggal aja di rumah untuk minum. Ini dibuang. Ini bukan HP ini, PC. Nah, sudah. Sekarang umpama ini dibuang. Sekarang lihat tak Pak Titus. Jadi rapi enggak ini? Jadi rapi. Ya kan? Jadi seperti itu. Itu salah satu contoh berpikir secara komputasional. Salah satu contoh. Nah, berpikir komputasional itu apa coba? Baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Memecahkan masalah yang besar dan rumit dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan langkah-langkah teratur dan memberikan kelola. Nah, tasik Pak Tus tadi, seandainya Pak Tus pasti nggak dianu, Pak Tus mau cari buku apa spidol. Kira-kira kesulitan apa enggak? Nah, sekarang nggak kesulitan tadi. Semua masuk lagi. Kesulitan. Bisa-bisa malah, oh tadi lupa. Kan? Karena nggak teratur. Jadi berpikir komputasional itu supaya nanti kamu hari lepas hari, setiap hari itu kamu bisa menerapkan cara berpikir komputasional dalam segala hal, dalam bermacam-macam hal itu bisa. Ya, bisa mempraktekkan hari ini, nanti setelah di akhir pertemuan ini, Pak Tus berharap kamu bisa mempraktekkan cara berpikir komputasional. Dan itu sangat mudah sekali. Nanti ajarkan semuanya ya, semua diajarkan. Oke, mau? Oke. Untuk pelajaran ini itu kadang-kadang ada hubungannya juga dengan PPKN, juga ada. Ada hubungan dengan apa lagi ya? Bahasa bisa juga bahasa. Kalau matematika nggak ada. Dipas Oke. Ini berpikir komputasional ada 4 langkah. Ada namanya dekomposisi. Tadi memilah-milah tadi, dipilah-pilah, dipecah-pecah dari kecil-kecil, itu namanya dekomposisi. Contohnya gini, kamu disuruh jadi kamu disuruh jadi ketua untuk kegiatan pariwisata. Sudah pernah belum? Belum pernah kan? Kira-kira pusing nggak? Pusing. Pariwisata. Uangnya seberapa banyaknya? Perlu uang banyak nggak? Perlu. Dan wisatanya nanti ke Borobudur. Jangan kan ke Borobudur. Ke Tugu Pahlawan aja nunggu KTS yo. Ini semua Borobudur. Uangnya dari mana? Pusing nggak? Nah itu perlu, namanya dekomposisi dipilah-pilah. Oh, kalau gitu aku cari teman untuk mikirkan biaya. Aku cari teman lagi untuk memikirkan nanti di sana perlu apa saja. Aku perlu teman lagi untuk cari base. Aku perlu teman lagi untuk ini. Itu namanya dipilah-pilah, dipisah-pisah. Itu namanya dekomposisi. Terus ada juga pengenalan pola. Polanya seperti pola atau pola? Oh, sorry, ini bukan pengenalan pola, tapi pengulangan pola. Salah tulis. Mau tak apa namanya? Edit nggak bisa. Kalau malah tiba-tiba nggak bisa. Itu ada namanya pengulangan pola. Jadi ada pola berulang. Contohnya gini. Kamu ke sekolah, maka kamu ke sekolah loh.
Ke sekolah jam berapa? 6, maksudnya setengah 7 ya, jam 6. Itu tadi jam 6. Kemarin? Kemarin dulu? Oh, hari kemarin hari apa? Bola, hari Kamis, Ibu. Jam 6 berangkat. Hari Selasa? Jam 6 juga, hari Senin? Loh kok sama? Itu namanya pengulangan pola yang sama. Jadi dalam kehidupan pasti ada pengulangan pola yang sama. Kayak kamu. Kamu tidur jam berapa kamu? Jam 5. Dibangunin enggak? Enggak, ya. Tapi lama-lama kan enggak akan dibangunkan. Lama-lama bisa bangun sendiri. Kecuali hari Minggu sama hari Libur. Mandi jam berapa? Jam berapa? Mandi di sekolah. Nah, jadi gini ya. Jadi komposisi ini bukan pengenalan tapi pengulangan pola, ada abstraksi, ada algoritma. Itu apa saja sih? Bahasanya angel-angel loh. Enggak lah bahasanya. Nah ini apa? Nah ini. Jadi dekomposisi tadi memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil-kecil. Siapa yang pernah bikin donat? Yang kemarin P5 tahun lalu ya P5 ya. Bikin apa? Kan kerja lebih. Itu pertama kalian disuruh gitu apa? Kakek. Ya apa caranya? Misalnya kan kalian bilang, oh kalau itu ada apa aja? Pohon. Ada pohon. Pisang. Nah itu namanya dekomposisi. Dibagi masalah kecil-kecil. Ada pohon, ada pisang, ada apa lagi? Ada airnya, ada pancinya, ada kompornya. Ini namanya dekomposisi kecil-kecil. Pernah melakukan? Nah, ternyata kalian sudah berpikir komputasi ya. Jadi komputasi berpikir seperti komputer, bisa pakai komputer, bisa enggak, tapi berpikirnya seperti komputer. Selain inovasi tadi bukan pengulangan pola. Jadi mencari kesamaan atau pola yang sama. Contohnya, yang kelompok ini bikin kolok pisang, yang kelompok ini bikin kolok ubi. Sama-sama kolok tapi beda pisang sama beda ubi. Ada persamaannya enggak? Ada. Kolok apa? Buah air. Gula merah santan. Kan ada persamaan. Kompor. Jadi kalau kalian suruh bikin kolok pisang sudah bisa. Akhirnya suruh bikin kolok kacang hijau pasti bisa. Karena ada pola yang sama. Ya. Siapa yang bisa naik sepeda? Wah, bisa naik sepeda. Sepeda. Nah, kamu sepeda kecil besar? Sepeda kecil. Kira-kira bisa nggak naik sepeda besar? Bisa. Beda loh sepeda ya? Sepeda. Iya, sama diulang. Kalau ayo gini, biarpun sepeda kecil, besar atau besar, tetap sama. Itu namanya pengulangan pola. Semua ada pengulangan pola, ya. Jadi mencari kesamaan, sama-sama di kanu, ya, sama-sama rodanya dua. Sepedanya dua. Oke, namanya pengulangan pola. Ada lagi yang namanya, jika tadi tanya apa abstraksi. Abstraksi yang tadi, yang ini tadi. Yang nggak penting dibuang, yang penting dikumpulkan. Itu namanya abstraksi. Coba lihat tasmu. Kira-kira ada yang nggak penting nggak? Kira-kira? Ada. Ayo lihat tasnya. Ada nggak yang nggak penting? Ada. Ini nggak penting. Kasih kaki taruh. Nah, ada ya? Oke. Jadi hal-hal yang tidak penting di-ignore, abaikan. Termasuk dalam IG. Terus apalagi TikTok, apa namanya? Yang media sosial itu. YouTube.
diabaikan. Ada dipikir. Ada temennya pasang status, aku lagi galau. Aku buruk, tapi nggak penting wes. Diabaikan aja. Ya. Aku diputus pacarku, padahal belum pernah pacaran. Ayo, belum pacaran diputus pacaran. Nggak penting itu. Diabaikan, cari yang penting-penting. Ya, cari yang penting-penting. Itu namanya atraksi. Dan yang keempat itu adalah algoritma. Itu membuat serangkaian langkah-langkah atau petunjuk yang jelas dan berurutan untuk memecahkan masalah tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi langkah-langkahnya berurutan. Kalian punya jadwal pelajaran setiap hari? Punya. Oke, sebentar ya. Tak tes dulu. Di sini aja ya. Jangan ya. Mungkin jam pertama sampai jam kedua itu pelajaran matematika. Mungkin jam ketiga sampai jam ke-5 itu IPAS. Jam ke-6 sampai jam ke-7 itu pelajaran bahasa daerah. Jam ke-8 sampai jam 9 bahasa Indonesia. Oke, kalian bab berapa ini? 5. Bukusnya 4. Ya, bukusnya 4 ya. Buku paketnya juga sama. Terus buku mungkin buku apa lagi? Mana? Oke, kasih buku gambar, apa lah? Nanti suruh gambar, ada suruh gambar. Oke, satu. Nah, kalian kan punya tas. Ya, pensil boleh pensil. Rayon. Pensil taruh di tempat ya. Oke, pensil penghapus gambarnya. Perhatikan di sini. Pernah nggak kalian berpikir kalau jam pertama matematika, maka buku tulis matematika sama buku paket matematika taruh di tas paling depan. Ya, depan paling depan. Terus berikutnya apa? IPAS taruh depan lagi. Baik. Habis IPAS? BD. Habis itu terakhir BI taruh depan sebelah. Ya, matematika kan ini jadwalnya seperti ini. Nah, ini namanya berpikir algoritma ini namanya. Jadi ketika kalian buka tas, ayo ambil buku matematika, langsung tahu. Oh, bukan sendiri matematika. Iya Pak. Ya kan? Terus selesai, taruh paling belakang. Habis itu IPAS, ambil lagi IPAS. Taruh lagi paling belakang, selesai. Itu namanya berpikir algoritma. Pernah melakukan? Sering. Berarti kira-kira kalian pernah berpikir komputasi enggak? Kan? Jadi tiap hari. Coba kayak kamu sembarang kalau buku nih, blok sembarang buku nih. Terus kamu terus, kalau sini. Wes. Hei, buku mana sih? Lupa. Kenapa? Karena nggak teratur lagi, nggak algoritmik, nggak algoritma, pikiran nggak algoritma, nggak teratur. Coba nggak teratur, kurang buku ini, kurang IPAS, cari bisa, tapi nggak teratur, lupa, hanya jejak, nggak bawa buku, lupa. Karena apa? Berpikirnya tidak teratur ke algoritma sama sekali. Mulai sekarang kalian pasti bisa lah ya. Apalagi kalau kamu bikin tas, bawa tas kayak tadi. Yang pertama tadi. Semua. Oke, ini saya kasih contoh cara berpikir secara sederhana. Secara komputasional. Wah, tidak bisa. Bentar. Di pos dulu. Ini wajib.
Oke, ini cara berpikir komputasional. Ya, pernah kan ya? Pakai ini. Contohnya membuat roti lapis. Maksudnya roti kayak roti burger itu. Nah, jadi, nah roti lapis seperti ini. Nah, ini ya. Udah ternyata. Cara buat roti lapis. Nanti kalian akan praktek cara membuat apa gitu. Nah, membuat roti lapis. Itu kalau burger jangan beli-beli di ya. Nah, ini. Komposisinya seperti apa? Pisah-pisah tadi. Roti lapis itu ada apa saja ya? Nah, terus cara buat seperti ada apa? Ada keju, ada roti, ada apa? Tomat, daging, lapis, saus. Nah, itu namanya dekomposisi. Cara membuatnya seperti apa? Cara membuat seperti apa namanya apa? Dekomposisi. Kalau sudah dekomposisi, kita bisa memprogram. Nah, ini cara membuatnya. Nah, ini tadi kalau menyusunnya itu namanya pola. Menyusun roti apa tadi? Itu namanya pola. Itu namanya pola. Nih, itu namanya pengulangan pola. Dimanapun berada kalian beli di mana saja yang namanya roti lapis, ya seperti itu. Roti, terus ya, terus apa lagi? Apa? Terus tutup roti lagi. Dan mungkin dagingnya di luar. Karena di mana-mana polanya seperti itu. Nah ini bisa nggak langsung dimakan banyak? Harus bisa dipotong-potong. Ya, supaya cukup di mulut. Nah, kalian juga gitu. Kalau dikasih tugas di rumah seperti itu, gimana caranya supaya bisa semuanya? Nah, ini kan polanya berulang tadi ya, roti ini sama. Nah, ini pengulangan pola yang dibuat. Kalau kalian sekali bisa buat, pasti bisa buat selanjutnya karena ada pengulangan pola. Oke. Cara bikin nasi goreng juga gitu. Memasak nasi goreng juga gitu. Dipisah-pisah. Ada apa nasi goreng? Nasi. Terus kompor. Dipilih-pilih mana yang penting, mana yang enggak. Kira-kira kalian berpikir enggak? Ini perlu belajar cara membuat kecap. Perlu enggak? Enggak perlu, cukup beli kecap. Ya kan? Cara membuat sausnya perlu enggak? Enggak perlu, meskipun harus tahu tapi enggak perlu, ya. Tuh. Nah, masuk sini.
nanti belajar bikin nasi goreng tapi di rumah ya. Oke, kalian boleh minum kok. Jadi biasa ini kalian boleh minum, tak apa-apa minum. Ya, sekarang minum air lah. Nah, banyak sekali kalau kalian bisa berpikir komputasi. Karena ada keuntungan-keuntungan ketika kalian berpikir komputasi. Jadi akan meningkatkan kalian memecahkan masalah. Apalagi sebentar lagi ada namanya kalian kelas 6 nanti waktu masuk SMP, berarti setahun 2 tahun lagi, 1,5 tahun lagi kalian masuk SMP, pengen SMP negeri enggak? Kalau kalian terbiasa berpikir komputasional, maka kalian mampu bisa memiliki kemampuan memecahkan masalah. Nanti kan pakai TKA, atau PKA? TKA itu berarti kan taman kanak-kanak kelas A. Apa? Tes kemampuan akademik. Nah, kalau biasa berpikir komputasional, TKA, karena cara berpikirnya bisa memecahkan masalah. Terus pakai berpikir logis dan analitis. Jadi logis itu masuk akal, analitis itu bisa dianalisa. Apa? TKB berarti anak-anak B. Ya, terus mendorong kreativitas. Nah, kreativitas itu nggak cuma kalian bisa apa gitu enggak. Siapa anak laki-laki di sini yang suka lihat balapan sepeda motor? Apa? Motor GP atau apa? Ninja R. Ya, kira-kira mesinnya motor sama enggak? Sama. Lintasannya sama enggak? Sama. Mesinnya sama, lintasannya sama. Mungkin 1000 cc semua 1000 cc sama semuanya. Tapi kenapa ada yang lebih cepat sama ada yang tidak cepat? Kenapa? Sama, nggak bisa. Karena kreativitasnya ketika nyalip itu. Ya, beda. Jadi kalau kita punya kreativitas, semua bisa. Jadi nggak cuma itu kok yang pikirkan, ada kreativitas lain. Terus membantu perencanaan dan pengorganisasian. Nah, kita ini. Di sini. Jadi nggak semua sembarangan. Kayak kasih itu tadi, kerja nggak di organisasi, nggak direncanakan, nanti nggak bawa semua masuk. Itu namanya nggak terencana, nggak terorganisasi. Kalau terorganisasi, akhirnya tasnya apa? Rapi. Kalau kalian supaya kasih rapi kalian. Ya. Jadi itu. Coba sekarang kita berbagi berapa kelompok? 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Kita akan berbagi cara berpikir komputasi. Oke. Oh, gini. Ini. Kelompok yang ini kelompok 1 lah ya. Satu mana itu? Tapi kakinya di bawah. Ya. Kelompok 1 ya. Coba kamu pikirkan bagaimana membersihkan ruang di rumahmu. Kelompok ini membersihkan ruangan di rumah. Pusing. Yang kelompok ini cara membuat nasi goreng. Cara membuat nasi goreng. Yang sini adalah merencanakan ketika kalian mau sekolah. Ya. Terus yang sini ini bagaimana cara memindahkan lemari buku yang berat itu lemari buku. Nah, ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama syaratnya apa?
Dekomposisi apa ini? Masih ingat? Memilah. Ya. Apa? Dipilah-pilah, bukan dipilih-pilahkan. Jadi masalah yang besar tadi, contohnya mengandung berat, berarti dipilah-pilah. Ya apa cara memilahnya? Itu tadi apa tadi? Potong. Apa? Berangkat sekolah. Dipilah-pilah apa saja yang perlu dibawa. Kali ini nasi goreng apa saja. Itu tadi apa? Bersihkan rumah. Rumah yang bersih apa tuh? Oh, berarti tengah dulu yang disapu atau pinggir dulu. Seperti itu ya. Dipilah-pilah. Ini pengulangan pola. Nah, pola yang berulang apa kira-kira? Pola yang sama dengan kegiatan yang lain. Pola yang sama apa saja? Mama itu, aku pernah bikin mie goreng loh ya. Oh, caranya sama mie goreng sama nasi goreng. Cuman bedanya tidak pakai air. Mungkin seperti itu. Kalau mie goreng pakai air enggak? Mie goreng. Pakai. Nasi goreng pakai air. Ya. Abstraksi tadi apa? Mana yang penting? Mana yang dan tidak penting? Terus algoritma? Kantor ya. Coba kalian buat satu saja. Ayo kata sih dibuka bukunya. Apa? Pakai buku tulis sembarang. Buku tulis sembarang. Ambil buku tulis sembarang. Oke. Ayo. Pakai buku tulis sembarang. Jadi contohnya kalau nasi goreng ada apa saja dipilah-pilah. Terus apa? Cara buatnya seperti apa? Kalau boleh satu buku aja. Kalau ini mungkin apa namanya? Membersihkan ruangan. Ada apa saja di ruangan? Pilah-pilah juga. Ya. Apa saja yang perlu dibersihkan? Kalau ini tadi apa ini tadi? Mau berangkat sekolah? Dipilah-pilah. Juga jadwalnya apa? Terus bukunya apa saja? Apa saja? Tuh. Ya. Naik apa sekolah? Jalan kaki mau diantar. Kalau ini menggunakan lemari buku. Dalam lemari apa? Ada apa saja dalam lemari? Nah. Terus siapa yang memindahkan? Ayo. Coba ya. Ditulis sama sini nulis. Ya, lihat. Sini sama yang nulis. Bi. Sama yang nulis lagi. Ayo kamu wes. Sama nulis. Yes, mati. Tulis. Oke, mati. Tulis. Oke. Wes ayo. Oh, jangan nulis sendiri. Kita bersama-sama di pos. Di pos saya. Oke anak-anak, itu tadi kan diskusi kalian. Presentasinya minggu aja ya. Ini waktunya sudah apa namanya? Sudah hampir selesai ya. Selesai. Kira-kira dari sini, dari yang kita belajar bersama-sama hari ini, ada yang perlu ditanyakan enggak buat kalian? Belum aku kasih sesuatu satu lagi. Ada yang perlu ditanyakan? Mungkin ada yang baru atau yang apa gitu? Ya apa? Oke, sekarang kalau tidak ada yang ditanya, coba akan ulang. Kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 1 menjawab apa yang dimaksud dekomposisi. Kelompok 2 menjawab apa itu pengulangan pola. Ya, ditulis. Dekomposisi tadi apa? Kelompok ini pengulangan pola itu apa? Terus kelompok ini abstraksi itu apa? Tulis. Kelompok ini apa? Algoritma apa? Ayo, Atik. Pimpin teman-temanmu. Sini yang mau jawab. Kamu. Ya. Jadi kamu yang pimpin Bibi. Bibi. Ini? Kamu bawa Alia. Alia yang nulis ya. Ya.
Tahu ya? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kasih waktu berapa menit ya? 100 menit ya? Kalian boleh minum. Ini mana sudah bawa minum? Karena ada bawa minum mana? Oh, bawa minum. Oh, berapa menit? Oke. Ya. Ada yang sudah selesai? Apa di komposisi? Pakai contohnya juga. Boleh pakai contoh. Kalau tidak bisa, contohnya dulu boleh. Jadi kamu lupa. Apa sih itu pengulangan pola? Terus kamu kasih contoh dulu boleh, supaya lebih paham. Ya. Contohnya, algoritma tadi apa sih? Algoritma tadi contohnya apa? Nah, itu kamu contohnya dulu boleh, baru artinya. Oke, sudah. Mati. Kamu yang pimpin. Coba. Kamu bisa apa? Tidak bisa pimpin. Coba. Oh, bareng-bareng. Coba namamu? Ayo nak, coba nak. Ayo bareng-bareng jawab. Jadi mau. Nah. Oke. Ini penting enggak ini? Penting enggak? Berarti perlu ditinggalkan yang enggak penting. Itu namanya berpikir komputasi. Ini wibi kan apa namanya? Nah, seperti ini di meja ini. Meja ini ada yang enggak penting enggak? Nah, ini bisa disingkirkan dulu yang enggak penting ini. Nah, ini namanya berpikir masukkan yang enggak penting. Disingkirkan dulu. Ya. Itu berpikir komputasional. Berpikir apa? Tadi yang pilih penting sama enggak penting siapa namanya? Abstraksi, ya kan? Jawabannya apa ini? Ini tadi apa ini? Contohnya apa? Ya, memilah. Ya, dekomposisi pilah. Ini apa ini? Apa? Pengulangan pola. Contohnya apa pengulangan pola tadi? Oke, jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran lagi ya? Pengulangan. Hah? Hari. Oke, hari. Oke. Waktu boleh. Betul. Jadwal sholat juga ya. Subuh, tapi jam isuk nggak mungkin. Ya, itu pengulangan pola. Mama, pulang sekolah kamu ngapain? Tidur, ganti baju. Itu pengulangan tiap hari kamu lakukan. Ya, pulang dulu. Ini kan apa penting tapi kan tidak penting juga hari ini. Hari ini penting tidak? Tidak penting karena masih ada komputasi. Jadi ada hari ini. Ya, boleh satu. Oke, ada kelompok yang sudah selesai? Oke, kelompok 1. Siapa? Cila, Anya, apa semua? Cila, Anya, sibuk ya. Ayo. Kalian kelompok itu beda sendiri atau di pleno loh? Pleno, ayo. Masuk Cila sini. Berdiri. Perhatikan sih, kamu. Siapa? Cila.
Dekomposisi. Dekomposisi adalah memilah-milah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya menyiapkan buku pelajaran sesuai jadwal pelajaran. Oke, dipilah-pilah sesuai jadwalnya. Jadi nggak sembarangan. Oke. Ada jawaban lain kira-kira dari kelompok lain? Kita dekomposisi. Ada jawaban lain? Ada? Setuju ya sama jawabannya kelompok 1 ya? Oke, kasih aplaus dulu. Sini, siapa yang sini? Kelompok 2. Oke, B. Pengulangan pola B. Bentar. Kalau temannya menjawab, kita menghormati temannya ya. Dengarkan temannya. Ayo B. Pengulangan pola adalah sesuatu yang diulang seperti jadwal pelajaran, ini matematika, fisika dan lain-lain. Perasaan, sejarah, kemudian itulah yang pengulangan pola. Contohnya adalah mengawali jadwal pelajaran, waktu sholat, jalan. Nah, itu pengulangan pola ya. Pengulangan pola. Itu pengulangan pola sudah jadwal. Ada lagi pengulangan pola yang lain juga ada. Contohnya tadi bikin apa? Cara bikin nasi goreng sama mie goreng, caranya sama. Apa? Oh iya, ayo, coba. Ayo, coba. Viko, coba. Kamu yang mana? Ayo berdiri. Ayo yang lain dengarkan coba kelompok 3. Jawab tentang abstraksi. Oke, penting nggak penting melihat apa? Oke, melihat mana FYP yang penting sama FYP yang nggak penting. FYP itu apa? Oh ya, video yang lewat mana yang for your ya, video yang lewat mana yang penting? Yang penting itu bisa di-ignore. Apalagi kalian masih sekolah. Kalau video joget-joget ini bayangkan masih joget panitus joget-joget ini itu kayak apa? Ayo penting kan? Oke, kelompok 4 tentang pikiran algoritma. Iya, berpikir dengan teratur dan bisa diulang-ulang. Contohnya Pak? Bisa kasih contoh? Jam. Oke, boleh. Teratur, diatur semuanya. Kayak tadi nata buku. Nata jadwal. Nah, nata kursi ini. Teratur enggak ini? Coba bayangkan kalau meja nih, ada yang di sini, ada yang di sini, dan teratur gitu masuknya bingung. Bibi masih bingung. Kenapa? Umpama tidak teratur, ya kan dulu posokan. Bingung deh mau lewat mana. Tapi karena teratur, dia tidak bingung. Viko, bingung kan? Ya kan? Tapi karena teratur, jadi nggak bingung. Apanya? Oke. Kalian tahu taman? Tahu. Taman bisa diatur, makanya bagus ya. Coba kalau nggak teratur. Susah. Sampah. Ini tadi manfaat keumuman kalian berpikir komputasi tadi apa yang pertama? Meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Terus apa lagi? Ya, berpikir habis ini sholat. Pak Nanan sudah sholat. Nanti yang imami Pak Nanan nonton. Nanti yang imami Pak Nanan. Pak Nanan itu guru agama pendidikan agama Islam di SD Wonosobo 1, tempatnya Pak Yasin ngajar. Ini berpikir meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Manfaat jelas adalah kemampuan yang besar dan kompleks
Dengan dipilah-pilah di komposisi, maka kalian bisa memecahkan masalah dan mudah dikelola. Sehingga yang sulit menjadi mudah. Ada yang kesulitan matematika? Ada. 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 Ya. Nanti bisa belajar sama temannya. Oh, semua matematika. Nah, coba tanya sekarang. Matematika berkaitan angka loh. Oke, tebak-tebakan sekarang cepet-cepetan. Siapa yang paling tidak bisa matematika? Oke, 1 tambah 1 berapa? Bisa. 2 tambah 2? 2 tambah 2? 4. Bisa. Hanya perlu berulang-ulang. Kalian tahu perkalian? Perkalian kan penjumlahan yang diulang. 4 kali 2 tambah 2 tambah 2 tambah kan diulang-ulang, cuma diulang-ulang. Oke, lagi apa nih semuanya? Nanti aja, itu kan bisa diikut. Abstraksinya penting enggak ini? Penting enggak? Ya. Jangan penting. Hah? Kan buang sampah. Oke, melatih berpikir logis dan analitis. Ya, pernah pola dan abstraksi, melatih kita untuk berpikir lebih logis. Mana yang penting dan mana yang enggak, diteliti dulu, dianalisa, diteliti. Penting enggak? Tadi buang sampah tadi penting enggak? Oh, saat itu enggak penting. Nanti baru penting. Itu namanya analitis. Jadi enggak semua hari ini. Makan penting enggak? Penting. Kalau saat ini? Enggak. Namanya berpikir analitis. Terus mendorong kreativitas. Jadi kalian berpikir kreatifnya seperti apa? Ya, dapat menunjukkan dengan memahami cara kerja satu sistem, kita bisa berkreasi. Ya, contohnya tadi, kalau bohong ada kreativitasnya, dikasih topping keju, ya, kasih coklat, tambah manis. Itu namanya kreativitas. Oke, kasih es batu, ya. Kasih roti. Harus mau tanya, siapa yang sekolah jalan kaki sendirian? Oke. Apakah kamu lewat jalan yang sama tiap hari? Ya. Pernah nggak kalian berpikir untuk lewat jalan yang lain? Pernah. Kenapa? Karena bosan. Itu namanya kreativitas. Karena dia cepat nyampe. Itu namanya kreativitas. Lewat sini terus muter. Kosek sebentar lagi. Ya. Terus membantu perencanaan dan pengorganisasian. Kayak tadi kalian sesuai jadwal, teratur sesuai jadwal, bisa berorganisasi. Oke? Oke, kan semua tanya. Hari ini kalian sudah belajar tentang komputasi. Kira-kira perasaanmu seperti apa sih belajar komputasi? Apa yang membuat kalian senang? Ada yang baru, apa lagi? Belajar sambil bermain, apa lagi? Menjadi teratur, tahu jadi teratur. Oke, terima kasih, apa lagi? Oke, bisa bertemu teman, belajar sama lagi. Apa ini? Senang nggak hari ini belajar? Apa yang senang? Terus, ya? Apa? Jadi pintar. Ada hal baru. Oke, ada sesuatu yang baru nih buat kalian. Memahami
Cara apa yang bisa membuat kalian lebih semangat kira-kira? Ya, belajarnya seperti apa? Bermain? Apa? Eksperimen, bermain game, apa? Oke, main game, apa lagi? Jawab. Ya, eksperimen lagi. Apa lagi? Apa lagi tadi? Jawab apa lagi? Analisis. Lima, tiga. Tiga jawab, boleh. Daripada kalian ya. Oh. Ini bawa. Oke, itu ya. Kalau ada pertemuan lagi, mungkin ini oke, ini oke, ini oke, oke semua, ya. Tapi kita tata lagi supaya teratur. Oke, hari ini kita cukup sekian ya, anak-anak ya. Sebelum pulang, nanti kalian pulang jam 1. Ini masih ada waktu setengah jam. Kalian bisa ambil air dulu, duduk, dan nanti bantu Pak Nanang dulu. Jadi sekolah. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar pada